Pemirsa, apa motif sebenarnya para pelaku pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur membunuh 9 korbannya dan bagaimana keseharian Wawon Erawan alias Aki dan Solihin alias Dulo di mata tetangga? Kita akan berbincang bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko dan Ketua RW 02 Desa Gunung Sari Dedi Setiadi. Sementara kita akan sapa Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fitri. Baik, Pak Dedi, dari pantauan Anda sebagai Ketua RW, bagaimana kemudian keseharian dari pelaku ataupun tersangka ini, Pak? Kalau keseharian, dia kan jarang ada di rumah, karena yang Bapak ketahui, jadi Wawon aktivitas sehari-harinya itu jualan buah-buahan di Cibeber, sedangkan Solihin atau Duloh itu jualan sop kering di daerah Bantar Gebang, Bekasi, gitu Pak. Oke, apakah kemudian para pelaku ini berinteraksi dengan warga sekitar atau warga kemudian selama ini melihat ada aktivitas ataupun ada kecurigaan terkait kegiatan dari tersangka ini, Pak? Kalau untuk sehari-hari kayaknya nggak ada kecurigaan karena dia jarang pulang. Cuman kalau pas dia pulang ada di rumah, jadi terutama Pak Solihin atau Dulo itu jarak dekat ke masjid. Jadi dia alim kalau di lingkungan, Mbak. Sedangkan Wawon dengan saya jarang ketemu, Mbak. Jadi salah satu pelaku kemudian memang aktif tadi dalam kegiatan keagamaan selama ini, seperti itu ya Pak Dedi? Iya, betul. Bahkan hari Sabtu sebelum penggerbekan, sebelum dia dibawa, itu ada tetangga warga RT 1 gitu ya, itu daerah Wawon. Pak Solihin alias Dulo itu ada di pemakaman, dia aktif. Oke, baik. Lantas Iya. Silakan Pak Dedi, dilanjutkan. Lantas hari minggunya algen ada yang meninggal, itu wilayah RT 05, wilayah Pak Solihin alias Dulo itu. Dia juga hadir di di pemakaman, bahkan waktu acara tahlilan dia sempat hadir gitu Mbak. Oke, baik. Nah kita akan menggali bagaimana kemudian sebetulnya motif dari para tersangka ataupun pelaku ini. Pak Yudo, selamat malam. Selamat malam Pak Yudo. Halo, ya selamat malam Mbak Fitri. Ya, Pak Yudo, bagaimana sebetulnya motif ekonomi menjadi salah satu dasar para pelaku melakukan aksi pembunuhan selain motif supranatural, penggadaan uang dan juga motif menutupi kejahatan yang lain? Ya, baik Mbak Fitri. Memang perkembangannya dalam proses penyidikan ini tim dari penyidik Polda Metro Jaya di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro ini terus menggali terkait dengan apa yang menjadi keterangan pelaku sampai dengan alat-alat bukti yang lain. Pak Kapolda kan menekankan selalu adalah saintifik. Jadi terkait dengan motif ini adalah sangat dinamis. Di mana terkait dengan saintifik tentu ada psikologi forensik, laboratorium forensik, dan hal-hal lain yang langkahnya ini adalah untuk memberikan suatu akuratan dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Terkait dengan motif, ya kita bisa melihat bahwasannya kasus pertama saja kita bisa lihat di Bekasi dari mulai awal dilaporkan keracunan, kemudian menjadi diracun dan menjadi pembunuhan dengan motif adalah tentang adanya janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural. Artinya di sini ada suatu kemasan kamuflase sehingga seorang atau korban ini menyerahkan hartanya untuk lebih lagi sukses atau kaya. Nah ini menjadi suatu bahan bagi penyidik untuk melakukan penyidikannya dalam hal motif. Namun dalam hal partner in crime, ya terhadap peran-peran pelaku ini kan ada, di mana di situ ada Dulo yang sebagai orang yang memiliki kemampuan supranatural, kemudian ada orang yang mencari korban, dan kemudian juga ada orang yang turut serta membantu dalam perbuatan pidananya. Tentu ini memiliki latar belakang yang berbeda, namun ini masih dalam proses pendalaman Mbak Fitri. Oke, motif masih dalam proses pendalaman. Mengenai korban sendiri Pak Yudo, ada 2 korban yang merupakan TKW yang menjadi korban pembunuhan.
Alasan membunuh dua korban ini apa menurut hasil pemeriksaan terhadap pelaku? Karena ini apakah kemudian ada kaitannya dengan keberadaan uang 1 miliar rupiah di rekening pelaku Dede? Ya, tentu tadi kami sampaikan pada proses keterangan pelaku yang sudah diterima oleh penyidik, ini menjadi bahannya adalah penyidik juga tidak percaya begitu saja dalam hal ini, tentu masih membutuhkan alat bukti lain ya, artinya seperti secara ada digital forensik ya, apa yang menjadi percakapan di device handphone masing-masing pelaku, terus kemudian juga ada catatan di buku rekening bank. Ini perlu lebih didalami lagi, tentunya juga sampai dengan angka nominal dan kapan ini dilakukan oleh pelaku nanti akan disampaikan pada proses penyidikan selanjutnya. Oke, kita akan ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, mengenai keberadaan lubang di rumah kedua pelaku, apakah sempat ada warga yang mencurigai keberadaan lubang ini ataupun menjadi saksi pada saat pelaku menggali lubang ini? Pak Dedi. Itu terutama, ya halo. Ya, Mbak silakan, Fitri. Pak. Ya, silakan Pak. Kalau waktu ada penggalian di belakang rumah Pak Solihin, itu karena jarak antara rumah dan jalan itu cukup berdekatan, jadi banyak orang yang lalu lalang di pinggir rumahnya gitu atau di depan rumahnya. Maka bukan 1-2 orang yang lihat itu waktu penggalian, cuman dia bilang itu untuk speed tank. Jadi memang dapat diterima gitu kalau dia bercerita itu untuk speed tank gitu, Mbak Fitri. Oke, tapi kemudian tidak ada warga yang mencurigai apakah kemudian ini memang betul digunakan untuk septic tank atau untuk kebutuhan yang lain, tidak ada kemudian yang mencurigai seperti itu, Pak? Tidak ada. Oke, Pak Yudo, mengenai korban sendiri, ada korban anak kecil. Kenapa pelaku tega menghilangkan nyawa dari anak kecil ini? Ini terkait motif yang mana, Pak? Nah, ini yang sangat menarik ya. Jadi memang penyidik masih mendalami terkait kalaulah ini motifnya ekonomi. Pertanyaan adalah korban di TKP Bekasi itu ada anak-anak di bawah umur dan kemudian juga ada yang dimakamkan atau bukan makam ya, yang dikuburkan di dalam rumah juga ada anak-anak di bawah umur. Tentu ini secara scientific crime investigation, penyidik tentunya melakukan penyelidikan secara ilmiah, tentu harus secara terus-menerus ini menelusuri ya, menganalisis dan kemudian mengkonfirmasi bukti-bukti yang ada. Tentunya ini yang menjadi pertanyaan besar juga, maka dari tim psikologi forensik dalam melakukan pemeriksaan ini perlu mendalami dari aspek keahlian, khususnya dari APSI, kita selalu bersinergi, dan kemudian juga tentunya dengan menganalisis alat-alat bukti yang ada lainnya. Oke, untuk keberadaan lubang kosong di rumah Wawon sendiri, rencananya ini disiapkan untuk siapa, Pak, sebetulnya? Nah, ini juga sangat menarik, Mbak Fitri. Jadi ada di TKP Bekasi maupun Cianjur ada kesamaan. Kedua-duanya itu disiapkan dua lubang ya yang sama, sehingga penyidik juga masih mendalami terkait dengan siapa korban berikutnya untuk yang dilakukan oleh para pelaku. Nah, ini juga menjadi bagian ya, secara terus-menerus sinambungan oleh penyidik untuk didalami. Oke, artinya tidak hanya 9 nyawa yang dihilangkan, pelaku juga sudah akan menargetkan untuk membunuh korban yang lainnya, seperti itu, ada indikasi seperti itu, Pak? Iya, sejauh ini betul sudah 9 ya, dengan 1 selamat, anak di bawah umur yang di Bekasi. Namun demikian 2 yang ada, 1 di Bekasi, 1 di Cianjur, tentu ini menjadi bahan pertanyaan bagi penyidik kepada para pelaku. Oke, untuk kondisi pelaku yang kemudian juga menjadi korban keracunan saat ini seperti apa, Pak? Ya, untuk kondisi tersangka 1 yang atas nama Dede ya, ini yang juga menjadi perhatian penyidik dan publik. Ternyata yang merupakan korban dari awal peristiwa keracunan 5 orang merupakan bagian daripada kejahatan dari partner in crime-nya Dullah dan Wawon.
Ini pada TKP atau tindak pidana sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya juga pertanyaannya ketika pertama peristiwa keracunan ternyata diracun, ini kan masih bagian menjadi korban juga, si Dedi. Nah, kemudian penyidik mencoba melihat dalam hal ini untuk bagaimana motif yang dilakukan, apakah ini victim, playing victim ya, terkait dengan Dede, hingga apakah ini seolah ini menjadi bagian daripada skenario yang dibuat oleh para pelaku. Tentu ini masih proses pendalaman, Mbak Fitri. Oke, bagaimana dengan rencana olah TKP untuk salah satu korban yang di Garut, Pak? Untuk TKP di Garut kita sudah bisa mengidentifikasi, namun kita perlu pendalaman terkait dengan yang ada di Garut. Karena emang keterangan dari pelaku ya terkait dengan yang ada di Garut ini didorong oleh salah satu almarhum yang juga merupakan jasad yang kita ketemukan atau atas nama N ya, yang kemudian hanyut di laut dan kemudian dimakamkan di sana. Tapi ini masih pendalaman. Masih kita selain identifikasi kita cari tahu lokus dan tempos peristiwa ini. Oke, apakah ada indikasi aksi dari para pelaku ini dilakukan di luar wilayah Cianjur, Bekasi, dan Garut? Iya, tadi kami sampaikan terkait dengan lokus maupun tempos, yaitu tempat ataupun waktu dari kejadian tersebut. Termasuk kita saat ini secara forensik, dari kedokteran forensik tentunya masih melakukan pendalaman terkait apa penyebab kematian dan kapan ini terjadi atau di mana dilakukan. Tentu ini kita mengacu kepada keterangan-keterangan selain pelaku juga keterangan saksi lainnya. Oke, Pak Yudo, kita ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi mungkin tadi sudah mendengarkan keterangan dari Pak Yudo mengenai pendalaman motif, kemudian para korban. Ini warga sekitar apakah kemudian memang terkejut ketika kemudian kasus ini terungkap karena kemudian ini mungkin bertolak belakang dengan karakter para pelaku yang diketahui oleh warga selama ini, atau seperti apa? Memang warga sangat terkejut, sangat terpukul, bahkan sangat terpukul, Mbak. Karena memang kebiasaan dia dengan kejadian ini memang di luar nalar, gitu, di luar logika. Maka Pak RW mengucapkan terima kasih pada aparat penegak hukum yang mana sudah bisa mengungkap tentang kejahatan yang memang ini benar luar biasa jahatnya, Mbak. Gitu. Oke, baik. Untuk pelaku Wawan sendiri ada 3 istri yang kemudian menjadi korban pembunuhan pada saat itu terjadi, Pak. Pada saat kemudian 3 istri dari Wawan ini tidak diketahui keberadaannya, apakah sempat ada kecurigaan dari warga atau seperti apa? Kalau warga di wilayah RT 1 tempat tinggal Wawan itu sama sekali tidak ada kecurigaan karena dia belum pernah membawa istri dari luar. Gitu Mbak Fitri. Oke, Pak Dedi, pasca pengungkapan kasus ini, kemudian bagaimana situasi di sana saat ini? Suasana di wilayah, terutama di tempat tinggal Solihin, kebetulan itu jalan utama, gang utama itu, Pak Fitri. Itu memang sangat mencekam suasananya. Maka kemarin koordinasi ke awak media, tolong disampaikan kepada aparat penegak hukum, tolong nyalakan lampunya gitu biar nggak seram gitu Mbak Fitri. Oke, tapi bagaimana kemudian reaksi warga terutama untuk pelaku pada saat diungkap ataupun kepada keluarga dari pelaku sendiri, Pak? Kalau untuk reaksi ke warga khusus ke Wawan ataupun ke Solihin memang sangat intinya kayak kemarin waktu ada pengungkapan jenazah, kalau tidak ada polisi mungkin udah babak belur, Mbak. Saking izin-izinnya gitu, Mbak. Tapi yang disayangkan itu sekarang keluarga dan anak Wawan, terutama dia kan masih sekolah. Ini yang menjadi perhatian. Maka untuk lembaga yang ada di wilayah memang ini dilema, Mbak. Karena di sisi lain bersyukur terungkapnya kasus Wawan ini, tapi ini keluarga terutama ya anak-anaknya yang menjadi korban gitu, Mbak.
Oke, nah ini untuk menjaga kondusivitas di lingkungan tetangga sendiri, apakah ada aparat yang saat ini berjaga dari pantauan Pak Dedi atau seperti apa? Kalau untuk sekarang tidak ada, Mbak. Tidak ada, tapi suasananya kondusif saat ini ya Pak Dedi? Kondusif, alhamdulillah kondusif, karena memang di wilayah alhamdulillah sebetulnya nggak ada hal-hal yang ini yang paling dahsyat, Mbak. Ini yang paling dahsyat, ini peristiwa musibah, Mbak. Baik, ya kita akan kembali ke Pak Yudo. Pak Yudo, selanjutnya langkah yang akan dilakukan untuk mendalami kasus ini, untuk mengungkap secara tuntas kasus ini seperti apa? Kembangannya kita sudah mendapatkan beberapa korban ya. Tentu korban ini juga kita lakukan langkah-langkah seperti saintifik, yaitu forensik, di mana kedokteran forensik pertama akan melakukan baik itu otopsi maupun pengidentifikasian ataupun antemortem terkait dengan korban yang sudah ditemukan sejauh ini sudah dibawa ke rumah sakit Polri. Tentunya ini dalam rangka proses pengidentifikasian sampai dengan mengetahui penyebab kematian dan kapan kematian itu bisa diidentifikasi. Tentunya penyidik masih terus melakukan proses penyidikan terkait dengan motif ini sangat dinamis. Artinya setiap ada keterangan alat bukti baru yang didapat oleh penyidik terus akan dikembangkan dan ini akan kita buka menjadi bagian daripada proses penyidikan sehingga juga mampu memberikan suatu literasi dan edukasi serta informasi kepada masyarakat secara luas. Oke, seiring dengan perkembangan penyelidikan ataupun penyidikan Pak, apakah ada indikasi kemungkinan penambahan tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan berantai ini? Ya, semuanya berpotensi namun kami tekankan potensi di sini yang kami maksudkan adalah dengan apabila adanya temuan alat bukti yang baru. Karena menentukan tersangka atau pelaku ataupun menambah adanya pelaku lain atau partner in crime dari 3 pelaku ini tentu baik secara saintifik maupun dari hasil penyelidikan dan penyidikan dan khususnya ditentukan oleh alat bukti, Mbak Fitri. Oke, Pak, sejauh ini apakah ada alat bukti ataupun fakta baru yang ditemukan oleh polisi? Ya, sejauh ini sejak awal dari ditemukannya zat yang memang beracun ya, baik itu racun tikus maupun pestisida, kemudian dari hasil otopsi yang dilakukan terhadap korban pertama di Bekasi, kemudian proses pengidentifikasian saintifik ya. Ini semuanya kan dalam rangka untuk memberikan suatu keakuratan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik sehingga ketika mendapatkan alat bukti ya terus kita analisis dan konfirmasi bahkan dengan bukti-bukti yang ada yang tersedia dan memastikan bahwa hasilnya ini adalah rangkaiannya untuk proses penyidikan, Mbak Fitri. Baik, kita akan terus tunggu dan juga pantau bagaimana perkembangan penyidikan dari kasus ini. Kita harapkan dapat bisa terungkap secara tuntas dan motif juga dapat diungkap secara jelas. Baik, terima kasih Kombes Pol Truno Yudowisno, Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan juga Bapak Dedi Setiadi, Ketua RW 02 Desa Gunung Sari. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.